Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rumah belajar. Pada pertemuan kali ini, di sini akan saya ulas mengenai materi pesawat sederhana, yaitu pada kelas 8 SMP maupun MTS. Nah, sahabat rumah belajar, apakah kalian sudah tahu apa sih sebenarnya pesawat sederhana itu? Jadi, pesawat sederhana di sini adalah alat bantu sederhana yang digunakan oleh manusia untuk melakukan usaha. Nah, sahabat rumah belajar, sebelum kita pelajari lebih jauh mengenai pesawat sederhana, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian banyak sekali menjumpai peralatan yang dinamakan dengan pesawat sederhana. Contoh sederhana, jika kalian menjumpai paku yang tertancap pada suatu balok ataupun papan seperti pada gambar, bisakah kalian mencabut paku tersebut menggunakan kedua tangan kalian? Jawabannya pasti akan lebih susah. Nah, oleh karena itu di sini kita gunakan yang namanya kakatua atau tang untuk mencabut paku yang sudah menancap pada balok atau kayu tersebut. Kakatua atau tang di sini masuk kategori ke dalam pesawat sederhana, yaitu alat bantu sederhana yang bisa digunakan manusia untuk melakukan usaha dalam mencabut paku tersebut. Pesawat sederhana di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, di sini ada yang namanya tuas atau pengungkit. Kemudian yang kedua, ada yang namanya bidang miring, dan yang ketiga di sini kita ada yang namanya katrol. Tapi pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai pengungkit atau tuas dan bidang. Untuk pesawat sederhana kategori yang pertama yaitu mengenai pengungkit atau tuas. Nah, di sini ada beberapa istilah pengungkit atau tuas yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama di sini yang paling sering kita dengar adalah titik tumpu. Apa sih yang namanya titik tumpu itu? Yang dinamakan titik tumpu di sini adalah titik yang menjadi tumpuan dari suatu tuas tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang namanya titik beban. Karena di sini titik beban berarti di sini tempat melekatnya suatu beban. Dan yang ketiga, yaitu istilah titik kuasa, di mana tempat diberikannya gaya atau kuasa pada suatu tuas tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu istilah-istilah pada tuas atau pengungkit, ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, maka di sini kita perlu tahu apa sih sebenarnya pengungkit atau tuas itu. Jadi, pengungkit atau tuas di sini itu bisa diartikan sebagai pesawat sederhana atau alat sederhana yang terbuat dari kayu, di mana di situ terdapat titik tumpuan di salah satu ujungnya, sehingga bisa digunakan untuk mengangkat beban atau benda. Jadi ada sebuah kayu di mana di salah satu ujung sisinya itu terdapat tumpuan, di ujung yang lainnya kita bisa meletakkan beban sehingga beban itu bisa kita pindahkan. Nah, di sini ada gambar dari penampang tuas. Kalau kita perhatikan pada gambar, di sini gambar dari penampang tuas itu terdapat W. Nah, W di sini apa? W di sini adalah benda atau bebannya. Kemudian setelah W di sini ada yang namanya tumpu atau titik tumpu. Titik tumpu di sini tadi berarti tempat yang menjadi tumpuan dari tuas tersebut. Ada jarak antara beban W dengan titik tumpu, itu dinamakan dengan lengan beban atau disingkat dengan LB. Kemudian jarak antara beban dengan titik tumpu tadi kita namakan dengan lengan beban.
ada salah satu ujung sisinya lagi, yaitu jarak antara tumpu dengan kuasa atau gaya. Itu kita namakan dengan lengan kuasa atau disingkat dengan LK. Kemudian untuk ujung yang satunya, paling ujung itu dinamakan dengan kuasa atau gaya yang diberikan untuk mengangkat si W atau beban. Nah, sahabat rumah belajar, untuk tuas dan pengungkit di sini jika dibedakan berdasarkan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban, dikategorikan menjadi 3 kategori tuas atau pengungkit. Yang pertama dinamakan dengan tuas atau pengungkit jenis pertama. Apa cirinya? Nah, ciri dari tuas atau pengungkit jenis pertama yaitu titik tumpu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu maksudnya di antara apa? Jadi titik tumpu berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Tumpuannya berada di tengah-tengah. Kalau pada gambar bisa ditunjukkan seperti berikut ini. Nah, ini titik tumpu berada di tengah, diapit di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya apa ya kira-kira dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut ini adalah contoh dari tuas jenis pertama, yaitu bisa kita jumpai pada gunting. Pada gunting, titik tumpu terletak di bagian tengah, di sebelah kanan dan kiri diapit oleh titik beban dan juga titik kuasa. Tuas jenis yang kedua di sini memiliki ciri titik beban yang berada di tengah-tengah. Berarti titik bebannya di sini diapit oleh titik kuasa dan titik tumpu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada gerobak roda 1. Jadi titik beban ada di tengah, kuasa dan titik tumpu berada di antara titik beban. Lalu tuas jenis yang ketiga, cirinya adalah titik kuasa yang berada di tengah. Berarti titik kuasa di sini diapit oleh titik beban dengan titik tumpu. Contoh yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu lengan tangan manusia ketika mengangkat beban atau benda. Jadi, lengan manusia di sini masuk ke dalam kategori pesawat sederhana tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu.